Mungkin bisa disampaikan Pak Taufik sebetulnya apa itu resesi ekonomi, kemudian pernahkah terjadi di Indonesia sebelumnya, dan juga apa bedanya dengan krisis moneter? Silahkan. Ya, memang beberapa waktu yang lalu mungkin 2008 atau mungkin 97-an ya, itu kita pernah mengalami krisis ekonomi, dan sekarang kita mengalami resesi ya. Nah, apa sih bedanya, nanti kita coba kupas gitu ya. Memang kalau kita lihat ya, disampaikan pemerintah beberapa waktu yang lalu, itu pertumbuhan ekonomi kuartal 2 itu kita minus ya, negatif 5,3%. Tetapi sebenarnya di bulan Juli Agustus itu ada perbaikan meskipun sedikit ya. Meskipun nanti kalau kita lihat year on year-nya atau misalnya dibandingkan tahun lalu, kita masih jauh di bawah tahun lalu ya. Tetapi dibandingkan April Mei kita masih lebih baik. Nah, kini di akhir kuartal 3 kita mengalami pertumbuhan itu minus 2,9%. Nah, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa jika kondisinya tetap seperti ini, maka secara definisi ini kita masuk ke arena resesi. Ya. Kenapa? Karena memang secara teori itu ekonom mengatakan bahwa ketika sebuah negara dalam 2 kuartal berturut-turut itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, artinya ada penurunan produk domestik bruto dalam 2 kuartal berturut-turut itu, maka negara itu masuk ke arena resesi. Nah, memang kita perlu bersiap-siap atau mewaspadai. Ada beberapa kondisi yang bisa kita lihat gitu ya. Misalnya apa? Misalnya meningkatnya angka pengangguran, kemudian mungkin menurunnya aktivitas ekonomi, dan juga ini disebabkan karena tingkat konsumsi yang berubah ataupun turun. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa sih bedanya dengan krisis ekonomi, gitu ya? Krisis ekonomi ini terjadi ketika terjadi penurunan kondisi ekonomi yang cukup drastis. Ya, misalnya apa, ditandai dengan laju inflasi yang tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang macet, ya, hampir mungkin tidak berjalan. Tetapi mungkin mirip seperti dengan resesi, krisis ini juga memiliki dampak yang mungkin lebih besar. Jadi misalnya apa, PHK besar-besaran di banyak perusahaan, kemudian mungkin pemerintah itu sulit untuk membiayai belanja negara, dan salah satu indikatornya adalah harga kebutuhan yang naik secara tajam. Ya, termasuk nanti mungkin nilai tukar mata uang yang turun secara drastis, ya, atau mungkin bisa dikatakan tidak terkontrol. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti itu. Tapi kita berharap bahwa kita tidak ke arah ke sana ya. Jadi mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak masuk ke jurang yang lebih parah gitu, Mbak Dea dan Mas Gilang. Ya, Pak Taufik, untuk di Indonesia sendiri dalam sejarahnya apa pernah sebelumnya mengalami resesi? Ya, kalau kita melihat yang lebih parah dari resesi, kita sebutnya krisis ya. Kita pernah mengalami itu tahun 97 ya, dan 98 ya. Tetapi kalau untuk 2008 itu kita hanya mengalami sedikit ya. Tetapi di negara lain itu mengalami menyebutnya Great Depression ya, karena memang ada sistem keuangan yang tergoncang secara dahsyat ya. Tapi kalau di negara kita, kita termasuk negara yang stabil ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang ya, itu negara-negara lain sementara di kuartal kedua itu sudah mengalami resesi, kita masih bisa bertahan hingga di kuartal ketiga. Saya kira ini tanda bahwa kita ini perlu optimis gitu ya, supaya nanti di awal itu kita bangun narasi-narasi yang positif supaya kita bisa keluar dan menciptakan kesempatan yang lebih baik gitu, Mas Gilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.